Kita mulai malam ini kita ngobrol. Ini tadi suasana rintik-rintik hujan, enak-enak banget dan saya bersyukur bisa ikut hadir bertemu dengan para jemaah sini luar biasa sekali ini suasananya. eh, Kalau semua masjid jamaah masjid ya menyelenggarakan acaranya semacam ini enak banget ya rasanya ya. Jadi kita nggak ada beda-beda lagi, kita nggak merasa ini masjidnya siapa ya, gitu ya. Ini semua adalah masjid umat dan yang bukan umat juga boleh masuk kan gitu. Apalagi membela umat boleh masuk gitu ya. Bung Rocky. Bung Rocky silahkan, kita malam ini diminta ngobrol itu oligarki dan koalisi ya, koalisi dan oligarki gitu ya. Oke, terima kasih. Ini kedua kali saya kesini. Nanti kalau ketiga kali saya ganti KTP nih. Buat nyalek dari sini. Saya senang karena ini forum ngopiah. Ngopiah. Oke, atau ngobrolin pikiran dengan akhlak. Kira-kira begitu. Dulu Siasi, Pak. Abang kasih nama Siasi. Ciledug Lawyer Club. Oh iya ya. ILC itu ini laki-laki Ciledug. Ini buat mak-mak nih. Adem ya. Oke, kita mau bicara sesuatu yang seolah-olah menyebabkan bangsa ini nggak punya harapan, yaitu threshold dan oligarki dan koalisi itu. Nah, dua-duanya disebabkan oleh threshold lah. Oligarki itu muncul untuk menghipnotis kita seolah-olah dengan threshold itu pemilihan presiden bisa lebih murah, bisa lebih simpel tuh. Padahal sebetulnya itu akal-akalan tuh. Karena kayak orang udah dapat tiket lebih besar lalu disuruh bersaing dengan orang yang nggak punya tiket, itu bohongnya di situ tuh. Demikian juga soal tadi oligarki dan Koalisi dan oligarki. koalisi itu. Kan yang mesti berkoalisi sebetulnya ada rakyat, bukan partai politik. Jadi kalau partai politik berkoalisi, dia harus minta izin rakyat. Kan kita mandatkan kepentingan politik kita pada partai politik. Kita ingin misalnya Pak Prabowo itu kita kasih mandat supaya dia ada bersama mak-mak, supaya ada dia bersama umat. Tetapi Pak Prabowo memilih bersama kekuasaan. Kan mandatnya mestinya kita cabut. Karena bukan itu intinya tuh. Tapi oke, Pak Prabowo tentu mungkin punya perhitungan, ya udahlah. Tetapi putus hubungan silaturahim kita dengan yang kita sebut sebagai kejujuran, itu intinya tuh. Nah, sekarang Pak Prabowo mau berkoalisi itu, berkoalisi dengan siapa? Dia nggak perlu tanya kita lagi, karena dia udah di kekuasaan. Tentu dia akan berkoalisi dengan mereka yang punya potensi untuk membesarkan kekuasaan. Jadi di situ sebetulnya curangnya tuh. Tapi kita nggak mau bicara strategi Gerindra. Gerindra selalu menyimpan rahasia tuh. Nah bagi kita rakyat, kita mau awasi, ini koalisi ini arahnya kemana tuh. Jadi apapun yang dibuat oleh koalisi, kalau thresholdnya masih 20%, artinya mereka bersatu untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut threshold 20% itu. Boleh nggak dia nggak berkoalisi? Lebih bagus nggak berkoalisi kalau nggak ada threshold. Jadi kalau Ibu Mega bilang apa itu koalisi itu? Loh, koalisi ini terjadi karena Ibu Mega megang threshold 20%. Jadi mestinya Ibu Mega jujur mengatakan bahwa threshold 20% itu menyebabkan orang kasak-kusuk untuk cari koalisi. Nah itu mestinya kita dengar dari kejujuran Ibu Mega. Tapi bahkan Ibu Mega mengatakan ya koalisi itu nggak boleh, kerjasama boleh. Padahal dalam kamus koalisi artinya kerjasama. Kalau kita terangkan itu nanti marah lagi orang kan. Kemarin Ibu Puan Maharani, Mbak Puan, mengatakan dia diperintahkan oleh ketua umum yang adalah ibunya untuk cari partai yang bisa bekerja sama dengan PDIP. Artinya disuruh koalisi. Jadi satu istilah diputar-putar sehingga kita dibuat bingung. Nah, di sini tempat kita melakukan klarifikasi bahwa koalisi itu artinya berupaya untuk memperoleh tiket. Padahal tiket itu sebetulnya hak kita tanpa kita berkoalisi, karena
konstitusi bilang bahwa setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presidennya. Apalagi kalau dia bergabung untuk mencalonkan. Itu hak partai. Bukan diatur-atur hanya yang 20%. Itu curangnya di situ tuh. Karena itu saya lagi bikin gerakan yang namanya LBP. Kalau koalisinya 20% itu nggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita bikin gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu tuh. Sekarang mulai gempar. Dianggap itu, ya, dianggap itu adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people's power. Yaitu gerakan, kan bahasa Indonesia dari people's power, people artinya rakyat, power artinya kekuasaan, kekuatan, atau kedaulatan. Jadi people's power itu artinya kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen. Tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu. Maka adalah hak rakyat untuk melakukan, membuktikan bahwa dia berdaulat di jalan-jalan. Apa namanya itu? Ya demonstrasi. Kenapa mesti dilarang? Itu namanya kedaulatan rakyat. Jadi balik lagi ke situ. Apalagi sekarang isunya kan ya susah untuk bikin apa namanya tuh, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 20% itu karena ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang adalah ipar presiden. Jadi bayangkan misalnya itu namanya konflik of interest atau mungkin konflik of intercourse. Kan ini soal ranjang itu. Tapi kita nggak persoalan soal ranjang. Bayangkan misalnya satu waktu ada udah terpilih sekarang Gibran sama Ibu siapa wali kota Ibu Risma digadang-gadang untuk ke Jakarta. Gibran akan jadi gubernur, Risma jadi wakil gubernur tuh. Oke. Walaupun itu curang itu pasti. Sekarang kecurangan itu dipersoalkan di wilayah konflik pemilu, konflik hasil pemilu, dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan satu waktu di meja makan keluarga istana, Pak Jokowi tanya pada ketua Mahkamah Konstitusi yang iparnya, bagaimana itu kasus pelaporan bahwa ada kecurangan di Pilkada DKI itu terhadap Gibran dan Ibu Risma itu. Ya ketua Mahkamah Konstitusi bagaimana dia jawab itu? Mungkin dia akan jawab jujur, oh ya kita sedang proses. Lalu kira-kira kemana arahnya? Ya memang bukti-bukti banyak bahwa ada kecurangan di situ. Ini kita bikin imajinasi aja tuh. Lalu Pak Jokowi mulai resah nih, wah bisa nggak jadi gubernur anak saya tuh. Tapi dia nggak boleh tegur Mahkamah Konstitusi, kan terlarang. Dia nggak boleh intervensi. Tiba-tiba dijatuhin sendok. Ting. Ketua Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pak Jokowi ingin supaya putusan nanti menguntungkan Gibran. Ini tafsir aja di antara keluarga tuh. Itu bahayanya. Kenapa kita minta Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang. Turun ranjang ya biarin lah urusan dia tuh. Jadi ini hal yang simpel sebetulnya, tapi kita ingin tagih itu supaya ada kejernihan dalam politik itu, supaya ada kejujuran di masa depan. Jadi sekali lagi kita mau kampanye anti 20%, tapi kita tahu itu agak susah. Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik. Yang tadi saya sebut Liga Boykot Pemilu. Saya udah ditagih oleh semua stasiun TV, sama bahkan kemarin saya di Jogja tuh wartawan tanya soal itu, Radio Republik Indonesia bahkan wawancara soal itu, terus saya nggak tahu dia berani muat apa enggak. Saya bilang iya, itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat, gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat. Kan ini gerakan yang bagus kita organisir. Tetapi pemerintah tentu akan mulai kasih sinyal bahwa ini berbahaya segala macam. Sama seperti Anies Baswedan mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa semoga dia dikadrun-kadrunkan, dia beberapa proyeknya mulai disorot kembali itu. Jadi bagian untuk membatalkan kompetisi politik. Padahal dia udah punya, dia maksudnya koalisi itu punya 20%, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang nggak punya tiket. Kalau Anies nggak punya tiket, ngapain dimusuhi? Kan itu masalahnya kan. Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies. Itu.
masalahnya. Saya bukan promosiin Anies, saya ingin garis startnya sama itu. Saya berteman baik dengan Anies, tetapi saya mau katakan bahwa kalau Anies Baswedan pun nggak mau mempersoalkan 20%, sama dia kita hukum. Sebab kalau Anies Baswedan menang, itu dia menang karena main di 20%, bukan main di 0%. Jadi kita akan tuntut juga gubernur kita, Anies Baswedan, untuk mengucapkan bahwa dia tidak setuju dengan 20%. Supaya fair. Kita juga akan minta Ganjar ngomong begitu, Sandiaga Uno ngomong begitu, Erick Thohir juga ngomong begitu dong. Kan itu intinya tuh, supaya ada kesetaraan dalam kita bernegara. Bahwa nggak ada orang yang udah garis startnya dia di depan kita, lalu kita disuruh bersaing ke situ. Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Jadi sekali lagi, itu pentingnya kenapa kita mau bercakap-cakap di sini. Karena saya percaya bahwa di sini nggak ada kebohongan, nggak ada orang yang ingin saling mencurangi itu. Apa namanya tuh? Di Al-Madinah ya namanya kan? Di Al-Madinah kita ngomong tanpa fitnah dan tanpa bohong. Kan itu maksudnya. Jadi jelas misi kita adalah mengembalikan kedaulatan rakyat pada tangan si pemilih. Ada peribahasa mengatakan kalau hak kita dirampas, maka kita harus merampas balik, merampok kembali si perampas itu. Itu dalilnya tuh. Nah sekarang kita mau dengar dari teman-teman semua di sini, apa sebetulnya yang membuat kita masih bisa bersahabat itu. Saya bukan Muslim, tentu aja tuh. Tapi kita bersaudara di dalam konstitusi, dalam keadilan itu. Islam adalah agama, tapi Islami adalah sifat. Persahabatan adalah Islami, karena ada penghargaan. Jadi saya mengatakan saya Islami karena saya ingin bersahabat itu. Saya tidak membenci dan saya tidak melihara kebohongan. Jadi itu pentingnya kita pakai istilah itu untuk memperlihatkan bahwa kejujuran dan kerelaan itu membuat kita percaya bahwa ada masa depan di kita. Nah, kita ingin supaya Anies Baswedan misalnya kita rawat di dalam suasana itu, karena sangat mungkin Anies Baswedan itu diintip dan tidak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan memimpin negeri ini, karena dianggap bahwa dia gampang aja, Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam isu akan diberikan. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal apa namanya mayat segala macam, yang sebetulnya dibikin oleh sesatu orang aja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Baswedan intoleran itu. Jadi Anda perhatikan semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah di atas sebetulnya tuh. Itu dasarnya. Tapi saya balik pada prinsip kita tadi, kita mesti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidensial threshold 20%. Karena itu saya tutup dulu pembicaraan ini dengan mengatakan bahwa kita FNN, Babe Haikal, segala macam, kita lagi bikin ukuran kita sendiri. Saat seorang calon presiden tidak boleh sekedar diloloskan oleh lembaga survei karena elektabilitasnya tinggi. Itu bisa permainan statistik aja. Kita ingin prinsip pertama adalah setiap presiden dia mesti mengucapkan saya tidak mau 20%. Itu prinsip dasarnya itu. Yang kedua, baru kita uji dia beretika apa enggak. Jadi etikabilitas ada di atas, atau dalam bahasa lebih gampang moralitas ada di atas. Apa itu moralitas? Bisa diuji secara kuantitatif enggak bisa diuji secara kuantitatif. Tapi hati kita bisa tahu ini orang pernah berbohong apa enggak, pernah korupsi apa enggak, pernah nipu emak-emak apa enggak. Kan begitu kan? Baru kita ukur yang kedua, intelektualitas. Ini orang mampu berpikir apa tidak? Kalau dia nggak mampu berpikir, dia akan baca-baca teks doang. Dan salah baca pula tuh. Susah dalam kehidupan internasional kalau orang nggak bisa berpikir itu. Nah kalau dia udah lolos etikabilitas, moralitas, lalu lolos lagi intelektualitas, baru kita uji elektabilitasnya tuh begitu. Jadi nanti akan ada daftar disodorkan pada teman-teman, siapa calon presiden Anda?
Yang nyodorin adalah lembaga survei. Bukan kita yang nyodorin, kita dipaksa memilih dari yang udah ada. Apakah kita akan pilih? Ya, kita harus pilih. Siapa yang kita pilih? Kita pilih siapa yang kita coret pertama. Yang tidak memenuhi prinsip etikabilitas, intelektualitas. Jadi ini coret pertama. Yang paling bawah mungkin kita taruh di atas. Jadi kita harus punya cara untuk membuat aturan dan prinsip berdasarkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan lembaga survei yang diongkosi, dibiayai. Ini kan yang presidensial threshold yang 20% itu yang selalu melaporkan ke MK itu perorangan. Nah, kemarin saya baca berita yang harus melaporkan itu partai politik, Pak. Agar dia lebih kuat gitu gugatannya. Nah, jadi sementara PKS sama Demokrat mungkin kayak nggak bakal ngelaporin atau gimana itu, Pak. Sejauh kalau sampai 2024 yang ngelaporin itu cuman perorangan seperti Pak Rocky, sepertinya MK bakal nolak. Itu gimana bagusnya itu, Pak? Ya, itu. Yang PT 20% itu dibuat supaya oligarki bisa menyetir ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau rakyat biasa melawan PT 20% itu kan tentu melawan oligarki. Dan bagaimana supaya jika nanti kalau PT 20% itu dihilangkan dan supaya nggak dirubah lagi gitu sama parlemen yang dikuasai oleh oligarki gitu. Maksud saya tuh supaya kekuatan rakyat melalui PT 0% tuh bisa tetap survive gitu, karena kan cukup susah juga gitu melawan PT 20% yang dimodali oleh oligarki yang punya uang yang tidak terbatas gitu. Ini pertanyaan ngeri-ngeri, berat gitu. Ya mulai dari yang terakhir itu ya. Memang itu yang sedang kita pikirkan sama-sama, sekaligus kita cemaskan itu. Bahwa mampu nggak atau cukup nggak energi rakyat untuk duel dengan oligarki itu. Itu soalnya ada di situ untuk duel. Sebetulnya sebelum duel kita menangkap semacam gejala menang, karena Demokrat, PKS dia mungkin masih ngitung strategi, tapi secara prinsip mereka udah sebutkan anti 20%. Dulu masih 4%, bahkan disamain dengan parliamentary threshold. Sekarang kalau saya bercakap-cakap dengan teman-teman di Demokrat dan di PKS, dua-duanya menganggap bahwa memang itu tidak demokratis. Tapi ini partai politik yang selalu mesti siksak atur strategi. Kalau rakyat udah final, 20% itu adalah nama dari sebuah peternakan oligarki. Mereka akan berternak politisi dengan memanfaatkan kuota 20% itu. Jadi final bagi rakyat, kita harus tolak itu sehabis-habisnya tuh. Nah, semakin dorongan penolakan itu membesar, nih partai-partai yang masih ragu-ragu bisa bertambah tuh. Ada PKB yang bilang iya benar juga ya, tapi Caimin kan ya biasalah itu kalau kayak sen ke kiri tapi belok ke kanan nih. Tuh. Ini bukan mak-mak ya, ini Caimin. Tapi kita mau uji mereka nih, konsisten enggak dengan prinsip demokrasi. Jadi bagi kita di sini, ya ini bukan gerakan politik, ini gerakan akal sehat untuk memberitahu lebih banyak publik bahwa 20% itu adalah tipu-tipu dari oligarki. Tapi nanti orang bilang, ya dulu kan yang bikin juga partai politik tuh. Saya terangkan dulu ya sejarahnya tuh ya. Yang dituduhkan adalah SBY tuh. SBY yang pasang 20%. Kapan? 2003. Seolah-olah itu dibuat oleh SBY. Padahal 2003 suara Partai Demokrat itu cuma 7%. Nggak mungkin dia pasang 20%. Ya, tolol namanya kan. Mesti dia pasang 4%. Tetapi tiba-tiba walaupun dipasang 10%, SBY melampaui PDIP pada waktu itu. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP untuk mencegah SBY jadi presiden. Karena waktu itu ada konflik antara Ibu Mega dengan SBY. SBY diam-diam bikin partai. Waktu itu Ibu Mega bilang enggak. Ternyata udah jadi partainya. Ibu Mega kaget. Maka dicoba dihalangi dengan pasang threshold. Mungkin waktu itu masih 15% tuh. Dengan anggapan SBY nggak bisa lampaui itu. Di periode pertama SBY baru mau nyala gitu. Baru mau nyapres itu. Ternyata SBY
bahkan melampaui PDIP itu. Nah, SBY menganggap ya udah terusin aja thresholdnya. Jadi dari awal threshold dipakai untuk mencegah permainan politik yang fair. Dari awal udah tidak jujur sebetulnya. Yang tidak jujur pertama PDIP. Kenapa begitu? Karena dia menguasai parlemen. Kan cuma orang yang menguasai parlemen yang mampu membuat aturan itu tuh. Jadi mesti diingat bahwa memang SBY jadi partai besar kemudian, tetapi threshold itu dipasang ketika SBY partainya masih sangat kecil. Dapat ya poin itu ya? Oke, itu sejarahnya. Sekarang kita mau anggap bahwa oke, semua mereka itu bermasalah tuh. Karena itu kita tuntut. Udah nggak usah cari-cari siapa yang mulai. Yang penting sekarang kita hapus itu karena itu menghina akal sehat kita tuh. Nah, itu yang kita mau tagihkan pada DPR dan pada partai politik supaya lakukan dong langkah itu. Tapi memang mereka nggak mau lakukan itu karena masih ngintip peluang, masih bisa kalau ngumpul masih bisa dapat 20% tuh. Jadi ini gerombolan yang ingin mencuri hak rakyat dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa demokrasi itu harusnya dari nol. Mereka bilang enggak. Supaya lebih sehat demokrasinya, ya dibikin aja hambatan-hambatan itu. Padahal hambatan itu bisa terjadi secara natural. Lalu disebarkan isu lagi. Nanti kalau 0% berarti semua orang bisa jadi presiden. Ya memang konstitusi bilang begitu kok. Semua orang boleh jadi presiden. Berarti akan ada kalau 1000 calon 1000 putaran. Enggak, tetap 2 putaran. Putaran pertama banyak. Tapi putaran kedua kan cuma nomor 1, nomor 2. Jadi itu yang mau ditipukan pada kita. Padahal dengan matematika sederhana, pasti maksimal cuma 4 calon, nggak mungkin 5-6. Kan orang juga berhitung ya nggak bisa, udah selesai kok 20% itu kalau fair. Jadi itu intinya tuh. Nah sekarang misalnya lagi ada upaya dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Pak Lanyala itu, untuk mengajukan judicial review atas nama lembaga DPD. Bukan lagi partai, bukan lagi orang. Nah ini jadi masalah berat-berat, nih karena akan jadi konflik ketatanegaraan. Artinya DPD akan menggugat DPR dan pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Kan yang bikin ini kan open legal policy DPR dan DPD kan. Mahkamah Konstitusi bingung mau memenangkan siapa. Nah itu bahayanya. Gila tuh kan. Memenangkan DPD artinya presiden jatuh. Karena dia kalah artinya mesti dihukum dia. Kalau presiden menang, people power. DPD ada di semua daerah. Sorry. Jadi bayangkan nanti krisis ketatanegaraan. Itu yang mesti kita bayangkan karena kedunguan-kedunguan antara elit ini menyebabkan akhirnya konfrontasi ketatanegaraan yang akibatnya bisa ambruk sistem tatanegara kita. Karena DPD melawan DPR, padahal DPD adalah bagian dari MPR yang di dalamnya ada DPR. DPD akan melawan pemerintah, padahal DPD punya hak untuk mengevaluasi pembuatan kebijakan. Walaupun nggak bisa bikin kebijakan tuh. Jadi konflik ketatanegaraan akan terjadi tuh. Nah itu tadi yang diterangkan oleh Babe Haikal, karena sistem rekrutmennya itu betul-betul ya curang dari awal gitu. Udah dianggap bahwa nanti presiden berikut itu harus diwariskan pada seseorang yang pro Presiden Jokowi. Kan begitu jalan pikirannya. Itu Ganjar dimajukan di situ tuh. Itu curangnya tuh. Dan saya kira itu nggak pernah dipikirkan dalam sistem kekhalifatan, bahwa kekhalifatan itu khalifah diminta untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad ke depan, tetapi dengan institusi untuk menjamin bahwa ajaran itu tidak dimanipulasi, kan begitu kan? Itu karena itu perlu institusi yang namanya kekhalifatan, kekhalifahan. Jadi begitu prinsipnya itu. Memang dipersiapkan prinsip itu supaya terlindungilah ajaran itu dari kemungkinan di 20% kan. Jadi institusi itu memang dimaksudkan untuk menjaga kejujuran ajaran Nabi. Jadi prinsip itu sebetulnya bisa kita pakai untuk sistem bernegara. Jadi itu yang kita sebut kejujuran. Nah kejujuran itu yang saya mungkin lupa, saya cukup membaca beberapa surat di Al-Quran, mungkin surah Al-Nur yang mengajarkan bahwa kejujuran itu akan menyebabkan orang merasa aman. Dan yang dipilih untuk memimpin adalah orang yang memberi rasa aman. Sekarang kita nggak rasa aman dengan
apa yang dilakukan istana, karena dia kasakusuk di bawah. Sampai sekarang poster 3 periode masih ada tuh. Jadi bayangkan misalnya kita mau ditipu seolah-olah Ibu Mega dan Pak Jokowi udah setuju nggak akan ada 3 periode, tapi gerilya di bawah masih jalan. Dan mereka semua yang harus kita hadapi itu, dan kita akan hadapi itu dengan akal pikiran tuh. Dan akal pikiran itu akan menuntun kita masuk di dalam people's power. Itu intinya tuh. Pertanyaan dari Mbak Yan, bagaimana menjaga akal? Oh ya, ya udah, bagaimana menjaga akal sehat bangsa ini, kita berkumpul aja rutin di sini kan. Karena kita nggak mungkin lagi mengubah orang, memindahkan akalnya dari dengkul kembali ke otak, ke kepalanya, udah nggak bisa itu. Jadi memang udah dinasibkan bahwa mereka yang sedang berkuasa, kalau disebut ojo ke susu, ya masih mending. Ini ojo ke dengkul dia, itu soalnya tuh. Jadi saya udah frustrasi itu, bagaimana perbaiki ya. Setiap kali kita berupaya terangkan lalu dianggap sebagai kadrun, jangan dengerin kadrun. Padahal kita terangkan itu dengan prinsip demokrasi itu. Seolah-olah kalau datang dari komunitas Muslim dianggap nggak ngerti demokrasi. Kan itu bahayanya kan. Itu yang menyebabkan Islamofobi tetap diedarkan. Dan kita akhirnya malu bahwa justru orang Barat yang menegur pemerintah Indonesia supaya jangan Islamofobi. Kanada menegur kita, Prancis menegur kita, Inggris menegur kita tuh. Amerika Serikat menegur kita, PBB menegur kita. Indonesia ini masih Islamofobi itu. Padahal seluruh dunia menganggap Islamofobi itu adalah akal-akalan pemerintah untuk mengendalikan para oposan, para pengkritik kekuasaan. Jadi kita balik pada dalil tadi bahwa kita ingin agar supaya hak kita untuk menikmati masa depan itu jangan dihalangi oleh akal-akalan oligarki. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Bang, terima kasih. Menarik tuh Bang tadi Islamofobia Bang. Islamofobia. Kalau ada orang Islam sendiri tapi dia sendiri anti dengan syariat Islam, dengan khilafah, dengan komando umat dan seterusnya. Sebetulnya Islamofobia dari sejarahnya itu seperti apa Bang? Sampai orang-orang Indonesia yang Islam sendiri memusuhi Islam yang konsisten gitu ya, yang istiqomah terhadap ajarannya. Seperti apa Abang melihat orang-orang yang anti Islamofobia itu Bang? Itu mereka itu follower dari Instagramnya Snook Hurgroin. Ya, karena yang mulai ngajarin itu adalah Snook Hurgroin, justru untuk memecah belah bangsa ini. Jadi dia super Islamofobik karena subscribe akun dari Snook Hurgroin. Ya, oke. Saya Ismail Dayana. Saya ingin bertanya tentang people power. Untuk people power itu sebenarnya syarat atau keadaan seperti apa yang untuk bisa terjadi people power? Dan yang kedua, kalau memang syarat atau keadaannya sudah memenuhi, kapan kita laksanakan people power itu? Untuk Bang Erga. Pertanyaan itu nanti kita putuskan setengah jam setelah pertemuan ini. Kita rapat khusus itu. Karena nggak mungkin kita ucapkan, tetapi keadaan menuntut kita untuk mempersiapkan diri itu. Karena ekonomi akan bersilang dengan kegaduhan politik. Kan sinyal dari luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia ada di dalam bahaya. Dan kita menganggap bahwa sebetulnya masih bisa diselamatkan kalau pemerintah mengeluarkan kocek yang dia peroleh dari ekspor sawit, batu bara ke dapur emak-emak. Tapi karena pemerintah pelit, maka adalah hak emak-emak untuk memulai menabuh genderang perang dari dapur. Jadi jangan harap kalau yang kita sebut sebagai people's power ini hanya akan diikuti oleh buruh, mahasiswa. Pasti emak-emak yang pertama kali kena. Karena ini soal harapan hidup. Anda lihat misalnya, ya itu minyak goreng masih tinggi padahal harga sawit udah turun itu. Bahkan petani sawit udah berteriak bahwa dari awal mereka tahu harganya akan turun, tapi nggak membayangkan bahwa harganya mungkin sekarang tinggal 700 perak 1 kilo tuh. Dari harga yang tadinya 3 ribuan. Jadi itu tanpa kita komando atau tanpa ada rapat kayak yang kita bayangkan itu akan terjadi.
Karena begitulah sunatullah tuh. Hukum-hukum sosiologi akan mengaktifkan dengan sendirinya rasa keadilan lalu tumpah di jalan. Kan sekarang orang sibuk koalisi dan orang nggak tahu bahwa ada penderitaan di bawah itu. Petani di Bima, peternak sapi di NTB, buru sawit di Kalimantan, kan itu hak mereka untuk menikmati hasil akumulasi pendapatan negara tuh, tapi itu nggak jatuh ke negara kan. Jadi berlakulah hukum kalau negara tidak peka terhadap perut rakyat, maka adalah hak rakyat untuk memberontak. Nah itu ada sejarahnya di dalam konstitusi modern itu kira-kira tahun 1600-an itu ada prinsip yang disebut hak rakyat untuk membunuh raja. Dan itu adalah hukum pertama dari konstitusi itu. Jadi sebetulnya agama, akal sehat kita mengajarkan kalau raja lalim maka hak rakyat untuk menjatuhkannya itu dengan alasan apapun. Jadi itu yang kita sebut sebagai asal usul dari people power. Nah di banyak tempat itu terjadi selalu karena krisis ekonomi. Dan di depan kita ada potensi untuk kita jatuh dalam krisis ekonomi itu. Bukan karena kita kehendaki, tapi memang begitu keadaan yang di depan mata kita ya begitu. Saya bertemu dengan makan di warteg di pasar Minggu. Cabenya tinggal 3, kata si ibu itu. Cabai sekarang kalau beli cabai itu dulu masih bisa dapat segenggam itu 5.000 masih bisa. Sekarang kalau beli cabai mesti minimal 10.000 dan bisa dihitung. 7 cabai merah itu 7 cabai itu 10.000 perak. Jadi sangat mahal dan itu efeknya itu pada tukang ojek yang lagi makan, dia mesti beli tambahan kalau enggak dikurangi porsinya tuh. Jadi hak perut itulah yang akan mendorong kita masuk di dalam politik people power. Jadi perut kosong pasti membuat orang gelisah, nggak bisa tidur. Oleh nggak bisa tidur, ya mending jalan-jalan di ngikut demonstrasi kan. Kan itu intinya begitu tuh. Anda bayangkan misalnya ada kesenjangan luar biasa pada masyarakat kita. Kita, mereka yang 1% kaya itu, setiap kalau kita hitung, dia lebih banyak membuang makanan daripada memasukkan makanan ke kulkas. Karena begitu banyak makanan yang tidak kadaluarsa akhirnya dibuang. Waktu dihitung, buangan itu kira-kira 5% dari APBN kita tuh. Jadi kita buang uang sebetulnya. Sementara pada saat yang sama begitu banyak orang pergi tidur dengan perut kosong. Nah, mereka inilah yang berhak untuk menuntut keadilan tuh. Dan keadilan yang paling orisinil ya dituntut di jalan dalam bentuk people's power tadi. Ini bukan saya promosikan gerakan itu, tapi akan terjadi karena secara alamiah begitu hukum sosiologi, begitu sunatullahnya. Ya, sebentar sebelum ditambahin, pasti diklarifikasi kalau kebetulan sekarang hari ini kebetulan ada buzzer yang datang gitu ya, jangan dipelintir ya, mesti diberi konteks yang benar tadi ngomongnya tadi kan membunuh raja ya, bukan membunuh presiden, itu beda konteksnya gitu ya. Kan di sini nggak ada raja ya. Baik. Oke, silakan. Dan itu sejarahnya tuh di tahun 1500, kira-kira tahun 1500-an, kata konstitusi itu artinya hak membunuh raja memang begitu. Teksnya begitu. Ada peluang dari Pak Anies untuk menyatakan PT 0% itu. Ini kita tanya ke Pak Anies nanti ya. Iya. Ini Okay. pertanyaan saya buat Okay. penerawang dari Profesor Rocky ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, sekarang ini kita melihat bahwa Anies adalah aset seorang leader yang kita lihat di media-media yang anti mainstream ya, dan memang kenyataannya bahwa mereka Anies ini adalah aset seorang amanah yang baiklah begitu ya, yang kita sangat sosok seperti ini jarang sekali kita ketemu sekarang. Kata Pak Sofian kan. Tapi sebentar lagi Bung Anies sudah selesai di Oktober. Ini sebuah kecacatan demokrasi di mana nanti ini masih ada waktu 2 tahun setengah
orang kok dipilih menggantikan Anies tanpa dipilih oleh rakyat. Nah ini kok bisa terjadi seperti itu gitu. Kemudian 2,5 tahun ini adalah peluang yang sangat panjang untuk menenggelamkan Anies. Nah bagaimana kita menjaga stamina ini, menjaga Anies ini supaya seperti yang harapan banyak orang pada 2024 bisa kita pilih sebagai pemimpin Indonesia. Itu harapannya ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kenapa orang baik kok ada partai yang selalu dengan jargon partai wong cilik, tetapi kok ini dimusuhin betul gitu? Padahal ini banyak menguntungkan wong cilik. Demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau tes jamaah nih. 2024 Pak Anies gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Haji. Iya. Siapa namanya Bang? Saya nggak lihat wajahnya, saya pikir Bang Haji Roma yang datang ke sini tadi. Bang Rocky Gerung sama Ustadz Babe Haikal, saya mau tanya nih. Namanya siapa Bang? Nama saya Selamat. Bang? Selamat. Oh, iya. Selamun ya. Seandainya Pak Anies nih nggak jadi nyapres, nggak ada perahu tuh untuk berlayar, kira-kira kita umat rakyat ngapain? Tuh pemilu mau ikut atau enggak di kita rakyat kecil? Satu. Bang Roma Iya. Asik gitu. Yang kedua, kan gambaran real nih, ada 3 partai kayaknya jadiin Pak Anies jadi perahu tuh. Nasdem, PKS, sama Demokrat. Seandainya ini partai ada oligarki yang main-main dengaduk-ngaduk tuh, bagaimana pandangan Pak Rocky Gerung, Pak Ustadz Babai Haikal yang paham betul tentang politik? Kira-kira final nggak ujung-ujungnya nih 3 partai nyalonin Pak Anies? Terakhir, ya. Oke. Yang terakhir itu jadi lupa tuh. Oke. Dan yang terakhir jadi terlalu. Yang terakhir, jurus mabok apa yang lagi dimainin ketum-ketum partai nih Pak? Karena kan akar rumputnya PKB kayaknya ke Pak Anies, P3 rakyatnya ke Pak Anies, PAN apalagi gitu. Tapi ini ketum-ketum partai tetap sandarannya ke atas gitu, bukan ke bawah. Padahal tuh partai bakal dipilih sama rakyat nih, kita ini bukan sama ketum partai. Makasih. Sebelum selesai coba berdiri sebentar. Iya. Banyak tadi minta coba nyanyiin satu bait lagunya Bang Haji, coba. Kita pengen dengar ya. Suaranya enak nggak ya, coba ya? Iya. Musik. Lagunya apa? Iringin El Pimpong nih. Lagunya apa ya? Begadang jangan begadang. Lagunya. Apa itu biar dulu Bang Haji pernah nyanyi Prabowo Hatta ya Pak? Ya. Apa lagunya itu Prabowo Hatta? Prabowo kan begitu. Coba. Pak Anies calon presiden Indonesia. Mirip banget. Pasti jadi presiden kita. Jangan lupa 2004 presiden mirip ya? Anies namanya. Mirip nggak? Mirip luar biasa Bang Haji, luar biasa nih. Pak Haji Ocit jemaahnya dasar. Tapi kita mesti jawab juga ya, Bung Rocky ya. Silakan Bung Rocky dulu, nanti Babe ya. Iya, memang ada gairah untuk pergi pada Anies itu. Tetapi jangan sampai gairah itu jadi kultus individu, itu bahaya sekali itu kan. Tetapi kita mesti lihat Anies secara rasional, yang diputuskan dengan akal sehat itu. Survei memang menunjukkan peningkatan, tapi pada saat yang sama ada kalkulasi bahwa tadi yang mau diujikan, kalau Anies nggak jadi apa yang akan terjadi itu kan soalnya. Hal yang sama juga bisa kita ucapkan, kalau Ganjar nggak jadi apa yang akan terjadi. Kalau Ganjar nggak jadi, itu pasti pendukungnya juga marah, ngamuk, karena menganggap bahwa Ganjar udah di atas. Ngamuknya ke siapa? Sangat mungkin ngamuknya ke PDIP itu kan.
Jadi people power juga diarahkan ke PDIP. Kecuali PDIP dari sekarang mengatakan Ganjar adalah calon kita. Bayangkan Ganjar kalau sekarang mungkin udah berapa persen dia? 20-an persen misalnya tuh. Masih di atas Prabowo 29, Anies di bawahnya Ganjar. Dengan kapasitas itu, terus dia nggak dipilih untuk dicalonkan oleh PDIP, artinya nggak dapat tiket, ngamuk lah pendukungnya itu. Jadi people power itu juga bisa datang dari mana aja, karena ada ketidakadilan tuh. Demikian juga pada Anies. Anies nomor 2 dalam elektabilitas, tapi nggak ada partai yang mencalonkan, maka terjadi amuk massa juga. Nah itu yang mesti kita hitung. Lepas dari itu, kita mau lihat misalnya sekarang Anies lagi dikritik soal mengubah nama-nama jalan itu. Dan kita mesti pertimbangkan apa baik, apa buruknya itu. Tentu saya senang nama ayah Babe Haikal ditaruh, paman Babe Haikal di situ tuh. Tapi ada orang mungkin di jalan itu yang merasa frustrasi karena begitu nama jalan diganti, dia mesti ganti KTP itu. Dia mesti ganti kartu keluarga. Jadi sekaligus mesti dipikirkan kerumitan administrasi itu. Perjanjian-perjanjian perdata mungkin harus diperbarui. Tapi itu bisa dilakukan dengan cepat oleh komputasi, kan gampang kan, masukin data selesai. Tetapi kritik itu juga mesti diantisipasi oleh Anies Baswedan. Jangan sampai dia salah menafsirkan, lalu dia dibully dan dia nggak punya jawaban. Nah itu bahayanya kan. Kan mengubah identitas itu aspek hukumnya banyak. Tiba-tiba udah diubah nama jalannya, lupa diberitahu pada imigrasi. Lalu ada orang yang namanya Babe Haikal yang sebetulnya tinggal di jalan lama, dicekal di Cengkareng gitu. Padahal orangnya lain. Kan sayang kalau Babe Haikal yang dicekal yang udah biasa tuh kan, udah pasti dicekal dia di situ kan. Tapi sayang kalau ada orang yang namanya sama, tinggal di jalan yang berbeda dan diidentikan Babe Haikal. Jadi soal-soal semacam itu yang saya mau terangkan supaya tadi saya katakan ya kegembiraan kita juga mesti kita ukurkan. Jangan sampai justru diperalat oleh musuh Anies Baswedan bahwa Anies sebetulnya nggak tahu tentang birokrasi. Karena yang dia buat itu justru menyengsarakan, menyengsarakan itu. Jadi prinsip saya adalah kita boleh membela Anies karena dia berhak untuk dicalonkan. Walaupun sekarang Gerindra udah mulai kasih sinyal bahwa ya Anies kan kita yang besarin. Kenapa ia bersaing dengan Pak Prabowo? Itu soal lain, bisa kita bicarakan. Kenapa Gerindra kemudian mulai sinis? Kenapa nggak dari awal diajukan sebagai calon dari Gerindra? Kan itu soalnya tuh. Tapi sekali lagi jangan sampai kita kultus individu itu. Sama seperti Basir akhirnya kultus individu pada Presiden Jokowi. Nah, itu buruk bagi bangsa ini. Jadi sekali lagi kita akan uji kemampuan Anies, terutama niatnya untuk membersihkan demokrasi dari oligarki. Itu yang lebih penting sebetulnya. Yang lain-lain ya bisa kita anggap Anies ya kadang-kala ada kecelakaan sedikit atau pembawaannya mungkin dianggap terlalu arogan atau kurang ya narasinya dianggap terlalu banyak retorika. Itu soal penampilan pribadi. Tapi kita mau tagih Anies tegak lurus dengan ucapannya untuk menghentikan oligarki. Nah salah satu mainan oligarki 20%, maka kita tagih pada Anies. Ya, batalkan juga itu. Jadi harus konsekuen. Itu kira-kira Pak Haji. Clear ya? B, silakan B. Baik, tadi disebut oleh Bang Rocky, paman saya termasuk nama jalan Kebon Kacang Raya menjadi Jalan Emas Habi, dan saya berterima kasih. Perlu saya jelaskan di sini, bukan sebagai juru bicara Pak Anies. Proses ini telah berlangsung selama 2 tahun, Bang Rocky dan teman-teman sekalian. Saya baru tahu paman saya jadi itu hanya H-2 dan hanya -2 Mas Habi. Mas Habi dianggap sebagai pahlawan di bidang seni yang paling berpengaruh di zamannya. Ya. Saya harus jelaskan bahwa saya tahunya H-2 dengan datang selembar surat untuk mewakili keluarga ya di Setu Babakan. Dan dari situ saya kaget juga, ya Kebon Kacang Raya itu udah sangat umum.
Tapi yang harus saya jelaskan Bang Rocky dan teman-teman, sudah disiapkan semua perangkat hukumnya. KTP yang nggak perlu dirubah gitu loh. Karena begitu masuk komputer sudah disiapkan bahwa Jalan Kebon Kacang Raya itu alias Jalan M. Mashabi itu alias Jalan Kebon Kacang Raya. Begitu juga jalan-jalan yang lain. Jadi semua sudah diantisipasi dengan baik. Begitu juga surat menyurat, begitu juga hak surat tanah dan sebagainya, semua sudah well prepare. Dan itulah kelebihannya Pak Anies dibanding yang lain begitu ya. Dan saya sedikit heran gitu loh. Saya sering sependapat dengan Bang Rocky, tapi malam ini ketika dia sebut nama Ganjar, itu saya heran, kok percaya dengan elektabilitas Ganjar yang begitu tinggi. Saya tuh heran. Karena patut dipertanyakan yang survei siapa, surveinya di mana, ya kan? Metode apa yang dipakai? Dan kok lu lagi gitu. Kita ini berhasil mengganggu mengganggu Babe ya. Nanti jelasin nih ya. Iya, artinya begini. Saya juga punya lembaga survei. Dan mudah-mudahan lebih valid. Kenapa? Karena gue nggak ada yang bayar. Dan salah satu yang saya survei adalah dimanapun saya berbicara, saya tanya. Dan sekarang saya mau buktikan, angkat tangan yang pilih Ganjar. Dan saya tanya di setiap tempat, kagak ada yang angkat tangan, Bung. Bagaimana ceritanya lu 20%? Baik di tempat yang umum maupun di tempat yang seperti ini saya juga tanya. Sekarang saya tanya, angkat tangan yang pilih Anies. Survei membuktikan. Oke, jelaskan dulu Bung Rocky. Saya begaul dengan Babe Haikal udah lama, tapi saya heran kok dia nggak bisa pahami jalan pikiran saya ya. Yang saya terangkan tadi bukan Ganjar yang dapat 20% entah dari mana. Tapi buzzernya yang akan ngamuk kalau Ganjar nggak jadi presiden. Itu Babe Haikal. Ya mau 20%, bahkan kalau dia 40% ngamuknya lebih bagus lagi kan. Jadi yang saya mau ucapkan tadi bahwa orang akan kecewa, entah itu bohong apa nggak bohong, bagus saja. Karena kekecewaan itulah yang membuat kita percaya adanya people's power. People's power karena kemarahan. Nah, kalau bagian itu bertabrakan dengan panci mak-mak yang bunyi karena kosong itu, maka itu jadi real sebagai kekuatan rakyat. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi bagian-bagian semacam ini memang karena Babe Haikal udah die hard. Nah, dan karena saya mau lindungi Babe Haikal, nanti dia dibully juga. Ini Anies kasih nama jalan karena dia berteman dengan Babe Haikal, kan bahaya kan? Enggak. Padahal sebetulnya memang fakta bahwa paman Babe Haikal adalah seniman yang terkenal itu. Saya tambahin tadi ya soal permainan lembaga survei itu tuh. Saya baca berita itu dan di dalam berita itu diterangkan begini nih. Anthony tadi kasih saya berita itu. Dia bilang bunyinya begini nih. Bisa diduga bahwa turunnya popularitas Partai Nasdem disebabkan karena mencalonkan Anies Baswedan tuh, menurut survei gitu kan. Nah saya komentari berita itu bahwa kenapa mesti diduga? Kan secara statistik bisa dihubungkan dengan yang disebut cross tabulasi itu antara nama Anies dan turunnya popularitas. Supaya fair juga antara nama Ganjar dan turunnya popularitas. Nama Andika dan turun popularitas. Kenapa cuma Anies penyebabnya tuh? Sangat mungkin karena pasang nama Ganjar, Nasdem turun popularitasnya. Kan begitu kan? Atau juga Andika. Jadi akal kita mesti jernih melihat itu tuh. Di dalam metodologi survei ada prinsip cross tabulasi. Itu nggak dilakukan, tiba-tiba bikin dugaan. Kan itu namanya tadi permainan untuk menurunkan Anies gitu. Itu. Jadi kita mesti hati-hati baca itu. Jadi penting tadi mengatakan bahwa itu pasti lembaga survei yang didanai untuk menurunkan profil Anies Baswedan. Nah mereka lupa kita belajar metodologi bahwa mesti ada cross tabulasi. Itu mudah sekali, dua variabel dibikin cross tabulasi dapat angkanya. Tapi mungkin angka itu
di cross tabulasi dan ternyata Ganjar penyebabnya tuh, lalu diputer. Jadi bagian itu yang kita minta, kita mau audit keuangan dari lembaga survei, kita mau audit juga metodologinya tuh. Nah, di tempat ini tentu banyak teman-teman yang ahli statistik, bisa kita satu waktu kita buka kasus ini di publik, bahwa kita akan tunjukkan bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan demi kepentingan politik. Bung Rocky menyebutnya ini sebagai maksiat politik, gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, ini yang namanya kemaksiatan dalam politik. Jadi ini penting sekali literasi ya. Jadi kalau kebetulan ada juga di sini wartawan atau kemudian YouTuber, jangan mudah setiap kali ada publikasi survei kemudian itu dipublikasikan. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan hasil survei, dan relatif memang tidak bisa dipercaya hasil-hasil lembaga survei karena ini bukan survei tapi penggiringan publik opini gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang sering mendapat berita yang kadang-kadang belum dicek kebenarannya, itu sudah langsung disebar tapi sebenarnya itu hoax gitu. Itu juga hati-hati, itu penting juga, mesti ada semacam literasi semacam itu penting. Kayaknya Mas Heru untuk 2 atau 3 bulan ke depan Bang Rocky perlu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memahami lembaga survei yang kredibel. Yes. Setuju Bang nggak? Ya. Setuju ya? Ya. Ini nanti kita akan undang juga forum wartawan Indonesia yang ada di Kota Tangerang dan Banten, Jakarta Selatan dan Barat, termasuk Tangsel, supaya kawan-kawan media ini juga secerdas yang digambarkan oleh orang akal sehat gitu. Ya. Setuju Bang Rocky? Berarti ini bulan apa sekarang? Juni ya? Juni berarti Juli, Agustus, September Bang Rocky. Karena mendekati 2024 orangnya harus makin cerdas gitu Bang. Ya. Tapi kalau tidak dicerdaskan nanti ikut geblek gitu. Ya, oke. Nah, kita sekarang closing statement dari Bung Rocky Gerung dan juga Babe Haikal, dan setelah itu nanti kita kembalikan ke Kiai Rosyid ya. Silakan Bung Rocky. Ya, terima kasih sekali lagi karena saya disayangi di tempat ini, dan semoga sayangnya 3 periode. Dan nggak dilarang malam ini, nggak dilarang masuk Islam. Oke, ya itu hal yang misteri yang seringkali kita nggak tahu bagaimana misteri itu tiba itu, dan itu biar itu jadi satu bukan sekedar renungan tapi keadaan yang akan menjawab di depan itu soalnya, dan saya selalu hanya bisa menyebutkan itu. Yang ingin saya, itu hal yang saya sebut tadi, hanya keadaan yang bisa memutuskan itu ke depan. Kalau yang kita putuskan sekarang adalah memastikan bahwa demokrasi harus bersih itu, dan semua orang cemas bahwa nanti bagaimana Anies ya kalau dia bukan lagi gubernur DKI, apakah dia akan digusur dari Merdeka Selatan? Pasti dia akan digusur dari Merdeka Selatan untuk pindah ke Merdeka Utara. Dan dia akan pindah diantar oleh tukang bakso. Terima kasih sekali lagi, persahabatan yang enak di sini, dan kita akan ketemu dalam forum akal pikiran. Kalau 3 bulan bukan 3 periode. 3 bulan kayak. Selebihnya kalau soal keputusan kapan People's Power, tolong japri ke Babe Haikal. Terima kasih, kita aplaus buat Mas Arif. Silakan subscribe, like itu Rocky Gerung Official dan FNN. Terima kasih Bang Rocky Gerung, aplaus buat Bang Rocky. Insya Allah berjumpa di bulan September ya Bang. September insya Allah kita akan belajar bagaimana mengenali lembaga survei yang kredibel.